Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitangkang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bila firman yang kami dengarkan boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. Berkat kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami doa, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, teman-teman boleh tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga selalu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dapat sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, membalas kejahatan. Ayatnya 1 Samuel 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Aku pernah menonton sebuah video yang bercerita tentang seorang perempuan yang punya kebiasaan membuli. Di adegan pertama, si perempuan membuli seorang pria lewat fisiknya. Si pria pun membalasnya dengan membuli perempuan itu. Melihat respon si pria, si perempuan malah semakin semangat membulinya. Si pria pun makin emosi dan melampiaskan amarahnya dengan cacian dan makian. Melihat itu, perempuan itu justru senang. Di adegan kedua, si perempuan membuli pria lain dengan mengatakan beberapa kekurangan pria itu. Anehnya, si pria justru meresponnya dengan tenang sambil berkata-kata pujian terhadap si perempuan itu. Si perempuan itu pun merasa agak bingung. Dia tetap membulinya, tetapi si pria dengan senyum tetap memuji dan tidak berniat membalasnya. Lama-kelamaan, si perempuan akhirnya menyerah dan pergi begitu saja. Intinya, membalas hinaan dan caci maki akan memperburuk situasi, tapi membalas hinaan dengan senyuman dan pujian bisa bikin orang yang menghina kehilangan kata-kata. Harus diakui, ini nggak semudah yang di video itu. Kita mungkin berpikir justru bersikap sabar terhadap seorang pembuli malah bikin orang itu makin menjadi-jadi. Kalau nggak ada tindakan membalas, dia tidak akan berubah. Oleh karena itu, kita perlu membalasnya dengan marah, dengan menegur. Marah seringkali melibatkan emosi. Menegur tentu karena kasih. Saat kita membalas hinaan dengan kekerasan, memang merasa puas sesaat, tapi kita tetap bakalan rugi nantinya. Namun ketika kita membalas kebencian dengan kesabaran, kita bisa belajar memaafkan, mengasihi, dan kita senang membangun kasih yang kelak bisa dirasakan oleh pelaku. Daud adalah contoh korban kebencian Saul. Dia dikejar dan akan dibunuh. Di saat kesempatan datang untuk membalas, Daud membalasnya dengan mengasihi dan menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Pembalasan adalah hakku, itu kata firman Tuhan. Jika memang merasa sulit dan berat, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan ambil tindakan di saat emosi memuncak. Itulah yang merugikan. Kalaupun kita membalas, balaslah dengan tepat, yakni dengan mengandalkan Tuhan. Teorinya begitu indah.
Bagaimana kalau keadaan itu datang? Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita melakukan yang terbaik. Jika ada seseorang yang menyakiti kita, dan kata firman Tuhan, kita tidak boleh menyakitinya baik, tetapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan sehingga dia boleh sadar akan kesalahannya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kasih. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sehingga banyak orang yang terberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan berfirman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak membalas perbuatan yang jahat dari orang lain kepada kami, tetapi kami boleh membalasnya dengan kasih. Tuhan, kami manusia lemah yang penuh dengan dosa, karena hanya pertolongan Tuhanlah kami dapat melakukannya. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.